Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, shalom bagi kita semua. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Lukas pasal keempat. Lukas pasal keempat ayat 14 sampai kepada ayat ke-30. Kita akan membaca secara bergantian, saya 14. Bapak Ibu, saudara sekalian melanjutkan di dalam ayat ke-15, demikian seterusnya sampai kepada ayat ke-30. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Ayat 15. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Mendengar itu sangat marahlah mereka orang yang di rumah ibadat itu. Tapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa meminta pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami menyerahkan waktu pemberitaan kebenaran firman Tuhan dalam pimpinan-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan berkatilah hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk menjalankan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan kami akan teguh bahwa Engkaulah Allah kami satu-satunya yang telah mengutus anak-Mu mati di atas kayu salib. Tuhan berbelas kasihanlah kepada kami, kiranya Tuhan hadir di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus memulai pelayanannya. Di ayat 14, setelah Yesus dicobai di padang gurun. Pelayanan pertama dia langsung berkhotbah. Dia langsung menyatakan kebenaran firman Tuhan. Dia melalui pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Dia datang dan itu dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah pemuda misterius yang datang. Dia sudah dibaptis, semua orang menceritakan dia. Dan ketika semua orang menceritakan dia, tersiarlah kabar. Tapi pelayanan pertama Tuhan Yesus, ini adalah perikop yang menceritakan bagaimana perjalanan Tuhan Yesus setelah dia datang ke dalam dunia, dia dibaptis, Tuhan memimpin dia di dalam pelayanan. Kalau Bapak Ibu belajar di dalam yang namanya, mungkin di dalam tradisi, dalam gereja, pada mainstream, pada umumnya ada kalender gerejawi. Ada kalender. Dan kita juga menerapkan walaupun tidak utuh, ada yang namanya masa Advent. Bapak Ibu masih ingat ketika kita sebelum tanggal 25 Desember, kita menyalakan lilin. Ada masa Advent menantikan Yesus kembali. Juga ada masa sengsara. Kita nanti di bulan April akan sama-sama merenungkan sengsaranya Tuhan Yesus.
ada Rabu Abu, ada Kamis Putih. Itu adalah kalender gerejawi yang ada di dalam setiap minggu selama 1 tahun penuh itu. Kalender gerejawi itu ada menjadi tradisi atau warisan bagi kita. Untuk apa? Membentuk hidup kita. Membentuk gereja Tuhan dibentuk melalui suatu liturgi, suatu yang berulang-ulang untuk membentuk kita suatu pengenalan Tuhan yang sejati. Itu tuh kalender gereja, itu membentuk kita supaya menjadi instruksi, edifying. Ada instruksi, ada guidance, ada inspirasi bagaimana kita sebagai gereja bertumbuh. Dan lebih utama lagi, kita makin mengenal Kristus itu sebagai Yesus, sebagai Allah sejati. Itu yang terjadi. Bukan Yesus sebagai teladan moral atau guru. Wah, bagus ya. Yesus tuh guru ya. Teladan, baik. Berikan pipi kiri kalau kamu ditampar pipi kanan. Kalau ada yang minta uang, kasih banyak. Ada yang minta 100, kamu kasih 200. Tidak. Kita harus belajar kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya sekedar meneladani dia sebagai guru moral. Tetapi di dalam kalender gereja, gereja mengajarkan Yesus Kristus adalah Tuhan. Inilah dikenal dengan masa di mana setelah inkarnasi Yesus, di dalam kalender gereja sampai kepada Rabu Abu, persiapan masa sengsara Tuhan Yesus, minggu-minggu sengsara, ada masa Epifani. Epifani berarti manifestasi, bagaimana Allah menyatakan kehendaknya, bagaimana Allah menyatakan Injil kepada semua orang melalui pertolongan daripada Allah Roh Kudus, sehingga orang melihat Yesus bukan semata-mata manusia biasa, tetapi dia benar, sungguh adalah Allah. Ini belajar kristologi. Gereja banyak yang lemah di dalam kristologi. Maka di dalam masa pembentukan kalender, terutama di dalam masa Epifani, kristologi, pekerjaan Kristus selama dia diinkarnasi, semakin diperkuat. Epifani berarti manifestasi. Supaya gereja itu teguh bahwa Yesus benar Allah yang menjadi manusia. Yang Yesus itu memberikan keselamatan bagi segala bangsa. Ini puncaknya ketika Yesus mati di atas kayu salib. Bahwa benar, seperti prajurit Romawi melihat Yesus yang mati menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Disitulah mereka memuliakan nama Tuhan. Prajurit yang kafir yang tidak mengenal Taurat Tuhan. Tetapi ketika melihat peristiwa salib, dia teguh bahwa dia ini adalah anak Allah yang maha tinggi. Kenapa itu terjadi? Sekali lagi, karena ada pembentukan di dalam kalender-kalender gereja yang membentuk kita, menguatkan kita, membimbing kita. Itu yang terjadi masa Epifani. Dan di dalam kalender gerejawi, ini adalah ayat 14 sampai 30 masuk dalam bagian dari Epifani tersebut. Bagaimana kita melihat bahwa Yesus benar-benar Allah yang sejati. Mari kita mengeksposisikan, menjelaskan. Pada ayat 14 dan 15, Bapak Ibu melihat bahwa ada kuasa roh. Setelah Yesus dicobai, maka Yesus itu kembali ke Galilea, melakukan pelayanan, melakukan khotbah. Yang menarik Bapak Ibu, kalau kita belajar dalam sistematik teologi, bahwa Yesus 100% manusia, maka dia juga dipimpin oleh Roh Kudus untuk dia melakukan pekerjaan yang baik. Roh Kudus memulai, menguatkan, dan Yesus saat itu juga memulai pelayanannya. Wah, kalau misalnya di dalam teologi reform, kita seharusnya tidak begitu asing. Mengapa? Karena kehadiran Roh Kudus pasti juga menyatakan Yesus Kristus. Kehadiran di mana ada pneumatologi, doktrin Roh Kudus yang benar, selalu bersesuaian dengan kristologi yang benar. Nggak mungkin kristologi atau pneumatologi itu saling menghancurkan, tidak. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, maka dia adalah orang yang selalu memuji nama Tuhan. Maka di ayat 15, Bapak Ibu, ketika peristiwa Yesus melakukan pelayanan, ayat 15 menjadi penekanan. Sementara itu ia mengajar rumah-rumah ibadat di situ. Dan semua orang mengembalikan segala puji atau doksologi kepada dia. Selalu begitu. Gereja selalu seperti ini. Jadi kita nggak bisa mengatakan saya penuh oleh Roh Kudus, tetapi setiap pemberitaan mengenai kesaksian diriku, itu putus. Itu tidak sesuai dengan kebenaran yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kita nggak bisa berkata bahwa gereja itu gereja yang dipenuhi Roh Kudus tapi melupakan yang namanya firman Tuhan. Nggak bisa. Oh, saya senang kok gerejanya baik, tetapi gereja itu sangat berapi-api, musiknya baik, tapi tidak pernah memberitakan firman Tuhan. Maka ada yang salah. Itu bukan gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan. Bersyukur gereja kita, bersyukur. Gereja kita mewajibkan yang pelayanan itu ikut PA. Wih, kok mewajibkan? Memang gereja harus demikian. Ada kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Lalu satu sisi juga ada kewajiban untuk doa. Kenapa doa? Karena tahu
pelayanan ini bisa terjadi karena pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Kita menggantungkan pelayanan kita, bukan semata-mata kita hebat punya banyak talenta, tetapi kita bergantung, meminta pertolongan daripada Tuhan yang memampukan kita. Itu yang terjadi. Maka segala puji, hormat kembali kepada Tuhan. Doksologi itu ada. Kalau kita lihat di dalam ayat 14 dan 15, kata memuji dia, memuji nama Tuhan. Kata memuji nama Tuhan itu menjadi suatu thesis statement. Bapak Ibu yang mungkin S1, S2, atau S3, itu kan selalu bikin cari thesis statement. Suatu kata kalimat, dan kalimat itu akan dibedah di dalam bab-bab selanjutnya. Kenapa kamu bisa menyatakan thesis statement itu A? Kita bedah. Kenapa argumentasi, bab berikutnya juga demikian. Terus kita jelaskan bagaimana serangan-serangan argumentasi, dan kita membela thesis statement kita. Defense, thesis statement. Dan Lukas, seorang sejarawan, seorang berpendidikan, dia seorang tabib, dia menuliskan dengan cara indah, memuji nama Tuhan. Bagaimana semua pasal-pasal di dalam Lukas itu berujung kepada doksologi kepada Tuhan. Sebagai contoh, Bapak Ibu, kita hanya highlight saja. Ketika di dalam Lukas pasal kelima, Bapak Ibu bisa lihat di Lukas pasal 5 secara sekilas, itu ada perikop di mana di ayat 17 sampai ayat ke-26, orang lumpuh disembuhkan. Orang lumpuh disembuhkan. Nah, ketika mujizat kesembuhan itu terjadi, orang lumpuh itu boleh berjalan. Ada puji-pujian. Ayat 25, 26, saya bacakan bagi kita semua. Dan setika itu juga bangunlah ia, orang lumpuh itu, di depan mereka lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil doksologi kepada Allah, memuji Allah. Semua orang itu takjub lalu melakukan doksologi, memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Lihat ya, selalu seperti itu, mujizat, kesembuhan. Ada orang lumpuh, maka itu membawa kembali kepada puji-pujian. Bukan hanya itu saja, di Lukas pasal ke-7, Bapak Ibu bisa melihat secara sekilas. Ada orang yang mati, orang muda di kota Nain. Tetapi karena Tuhan kebetulan ada di situ, maka Tuhan bisa menyelamatkan. Wih, keren sekali. Ada peristiwa-peristiwa yang begitu indah, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Lalu di dalam Lukas pasal 13, Lukas 13 juga bercerita bagaimana ada yang kerasukan setan 18 tahun. Tapi Tuhan sembuhkan. 18 tahun. 18 tahun itu panjang ya. Sampai SMA lulus. Dia bungkuk. Tapi Tuhan lepaskan. Dan semua orang yang melihat itu takjub dan memuji nama Tuhan. Tapi Lukas sangat baik. Di dalam thesis statement, bukan karena ada kesembuhan, karena ada orang lumpuh berjalan, bahkan ada orang-orang yang mati dibangkitkan, maka memuji nama Tuhan. Bukan hanya berhenti dalam mujizat-mujizat yang secara fisik, tapi yang mesti kita lihat adalah di bagian terakhir Lukas pasal 23. Mari kita lihat Lukas pasal 23, saya sudah singgung sebenarnya. Lukas pasal 23, ketika Yesus mati, di situ puji-pujian menjadi klimaks. Menjadi thesis statement, benar kita harus memuji nama Tuhan. Saya baca ayat 46, Bapak Ibu baca ayat 47, Lukas 23, ayat 46 dan 47. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Lihat Bapak Ibu, kalau kita baca, prajurit Centurion yang tidak kenal Taurat, ketika Yesus menyerahkan nyawanya, Centurion itu memuji nama Allah. Segala pujian kembali kepada Allah. Maka kalau misalkan balik lagi, kalau kita melakukan segala sesuatu, ada orang melakukan segala sesuatu mujizat, tetapi tidak kembali kepada Tuhan, ada yang salah. Kalau itu tidak kembali untuk memuliakan nama Tuhan, kristologi yang benar, maka itu adalah satu-satunya yang salah. Ada yang salah. Prajurit Romawi melihat peristiwa salib, justru peristiwa salib itulah yang membuat kita memuji nama Tuhan. Maka di dalam kesempatan, di dalam Lukas pasal 4 yang kita sudah baca, Yesus beribadah. Yesus bukan hanya beribadah, dia berkhotbah. Semua orang memuji nama Tuhan. Artinya apa? Di dalam firman Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, kita pun diberkati. Roh Kudus memimpin kita. Dapat yang namanya perenungan firman Tuhan. Dan kita bersyukur dan kita memuji nama Tuhan.
Kadang-kadang kalau baca Alkitab tuh ada namanya aha moment. Aha. Kita tahu kan kalau misalnya jalan-jalan, aha. Itu ada seperti inspirasi, iluminasi, atau kok baru ngeh. Itulah pertolongan dari Roh Kudus yang menguatkan kita ketika kita bergumul, kita baca firman Tuhan. Kok kayak nggak nyambung, tapi baca lagi. Ternyata tuh ada jawaban. Itu aha moment. Siapa yang bisa buat itu? Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus yang menuntun kita membaca firman Tuhan, kita akan membalikan doksologi kepada Tuhan. Itu pneumatologi yang benar. Kristologi ada di dalam setiap pneumatologi yang benar. Roh Kudus itu setiap ada. Memberitakan Yesus yang dimuliakan. Bahkan kalau dipikir-pikir di bagian terakhir ya, Lukas pasal 24. Ketika ada orang di Emmaus nggak percaya. Yesus khotbah, dia ceritakan, dia kutip bahwa Mesias harus menderita semuanya. Supaya apa? Supaya masuk dalam kemuliaan. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Tidak ada kemuliaan tanpa yang namanya penderitaan. Dan penderitaan itu dilakukan oleh Yesus Kristus di dalam pimpinan daripada Roh Kudus. Roh Kudus. Dan kalau lihat ya, Roh Kudus itu bekerja juga dengan cara yang sederhana. Kita kan berharap spektakuler ya. Orang buta bisa melihat. Mungkin jarang terjadi. Atau misalnya ada kesembuhan ilahi atau apapun itu. Tetapi di dalam konteks Lukas pasal 4 pun, kita sadar bahwa Yesus yang beribadah secara rutin. Kalau kita bacakan secara teliti ya, Yesus itu di dalam ayat 16, ayat 17, ia datang ke Nazaret dan menurut kebiasaan, menurut yang biasa, yang common, yang tidak spesial, dia pergi ke sinagoge. Dia pergi di hari Sabat, masuk rumah ibadah, lalu dia baca firman Tuhan. Hal biasa ya. Tapi itulah pekerjaan Roh Kudus yang bisa juga bekerja secara sederhana. Dia pimpin kita ibadah. Bosan ya ibadah terus. Tapi kebosanan itu bagi dunia bosan. Tapi kita lihat itu yang membentuk. Maka kalau misalnya ada orang yang berkata, saya nggak mau ke gereja, susah. Saya malas sekali ke gereja. Itu something yang error. Karena Yesus pun ibadah. Yesus hari Minggu ibadah. Yesus nggak ibadah hari Minggu. Hari Sabat itu Sabtu dalam Yahudi. Dalam hal ini, Yesus punya liturgi. Dia punya yang namanya doa. Dia punya segala sesuatu yang ritual, yang rutin. Itu yang membentuk Yesus sekalipun. Lihat ya, begitu indah dalam hal ini. Tapi ketika dia masuk ke dalam itu, dia berkhotbah. Dia mulai dalam khotbah, dia membaca firman Tuhan yang dikutip di dalam yang mengutip dalam Yesaya 61, Bapak Ibu bisa lihat di dalam ayat 18 dan 19, itu Nabi Yesaya. Dia kutip bagaimana ada roh Tuhan ada pada dia. Mesias, roh Tuhan itu adalah Kristus. Artinya yang diurapi sudah mengurapi dia. Itu yang terjadi. Jadi apa yang kita bisa pelajari dalam bagian ini? Roh Tuhan itu datang. Dia mengurapi, dia menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan. Penglihatan bagi orang-orang buta. Membebaskan orang-orang yang tertindas. Dan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Atau tahun Yobel, tahun pembebasan. Tahun pembebasan telah datang. Yesus datang. Dia memberitakan firman Tuhan. Dia nyatakan kebenaran firman Tuhan. Dia jelaskan Injil. Kabar baik menurut Yesus adalah bagaimana orang miskin itu pun mendapatkan Injil. Dan setelah semua selesai, dia kutip semua, dia khotbah. Pada hari ini, ya, ayat 21, genaplah apa yang dituliskan Yesaya pasal 61. Ketika kamu mendengar. Ketika mereka mendengar itu, apa respon daripada jemaat? Apa yang respon daripada orang-orang di sinagoge? Mungkin kalau kita baca sekilas, karena LAI sudah memberikan judul penolakan di Nazaret. Tapi sebelum ditolak, Bapak Ibu harus lihat, di ayat 22 bagian awal, orang-orang banyak itu membenarkan dia. Setuju. Dia kagum, heran dengan apa yang dikatakan oleh pemuda misterius yang bernama Yesus ini. Setuju. Baru di bagian terakhirnya ada penolakan. Nah, menarik ya, responnya plot twist yang sering kita terjadi. Ternyata ada setiap pemberitaan itu bukan ada rejection terus, tapi ada konfirmasi, ada kesetujuan. Tapi kita tunggu. Kenapa akhirnya dari setuju akhirnya berubah menjadi rejection, jadi penolakan. Nah ini kalau kita lihat ya, kenapa disetuju?
Karena Yesus memberitahukan sesuatu yang terjadi atau common pada saat itu. Orang Israel, orang Yahudi, ketika Yesus hadir itu, mereka tertindas. Mereka mengalami kemiskinan karena tertindas. Mereka itu mengalami penyakit-penyakit yang berat. Maka ketika ada orang yang berkhotbah gitu, mereka senang. Ada orang-orang yang miskin yang dilepaskan mendapatkan kabar baik, suatu kelepasan. Ini kalau di zaman sekarang kan sebenarnya kurang relevan. Kalau dikatakan Injil, saya meng-highlight dengan kata Injil untuk orang-orang miskin pada ayat 18a. Yang mengurapi aku menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Kan susah ya orang miskin ya. Ini kalau berita orang miskin kan, kalau dikontekstualisasikan ke zaman sekarang kan, masa yang terima Tuhan itu cuma yang namanya orang miskin? Tentu kita nggak bisa melihat seperti itu. Kan kalau dengar firman Tuhan, kalau orang yang kaya secara aset ya, langsung berkata ini nggak relevan. Apalagi jemaat Geri. Di jemaat Geri ada campuran. Ada yang kaya, kaya banget, ada juga menengah, ada yang miskin. Yang kaya banget, yang kaya, aset saya kan banyak. Di Meikarta ada satu. Di Jababeka juga punya aset banyak. Berarti berita Injil itu nggak relevan dong. Tapi tentu kalau pembacaannya kan boleh juga secara terbalik ya. Kalau dibaca, didengarkan oleh orang kaya kan, loh kan saya kaya secara materi. Mana nggak mungkin dong masuk surga. Nggak mungkin terima kabar baik ini. Tapi orang miskin juga bisa begini. Tuh kan, lihat tuh kata Pak Peter. Orang-orang kaya tuh mesti tobat. Kasih aset-asetnya. Kasih aset kepada orang miskin kayak aku. Supaya aku dapat kelimpahan. Nah, mobil tuh, mobil. Saya tuh nggak punya mobil. Punyanya cuma motor, kasih mobil. Saya rasa pembacaan seperti pembacaan yang salah. Maka kita harus mengkoreksi cara bacanya. Apa? Injil, kabar baik kepada orang miskin. Apa maksudnya orang miskin di dalam hal ini? Saya meng-highlight di dalam hal ini. Bahwa miskin bukan secara materi, bukan secara jasmania. Tetapi miskin secara rohani. Secara rohani. Karena firman Tuhan di dalam versi ucapan berbahagia ya. Ada versi Matius, ada versi Lukas. Kalau Matius, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Tapi Lukas, ada beda. Di dalam Lukas pasal 6 dikatakan, berbahagialah orang yang miskin. Karena dia empunya kerajaan surga. Tidak ada di hadapan Tuhan. Artinya memasakkan orang literal, miskin di dalam kondisi rohani. Kondisi bagaimana dia tidak mungkin punya kemampuan, termarginalkan, outcast, sedih. Wah. Kalau teman-teman yang di mahasiswa SMA itu ada geng-gengan ya. Bayangkan kalau di geng-gengan itu ada orang yang dimusuhin. Teman saya tuh pernah potong rambut tuh salah. Di outcast selama seminggu. Sedih banget. Nggak diajak ngomong. Terus bayangkan kalau misalkan ya kita ada grup kelompok ya. Nggak diundang di dalam grup kelas. Sedih banget kan. Outcast, termarginalkan. Orang yang nggak mungkin mendapatkan firman Tuhan, tidak mungkin dapat sekuritas, mendapatkan hormat kuasa, ini orang yang tidak mungkin. Maka dalam konsep miskin ini adalah miskin rohani dan dia tandanya adalah minta tolong hanya kepada Tuhan. Orang miskin yang meminta kepada Tuhan, sadar dirinya miskin karena dosa, bangkrut. Dan oleh kesadaran itu dia minta, Tuhan benarkanlah saya, minta tolong karena Engkaulah pembela. Ini terjadi. Maka sekali lagi, orang kaya itu, orang miskin itu tidak di dalam kategori materi. Tidak di dalam kategori materi. Tapi bagaimana orang yang sadar dirinya miskin secara rohani, itulah yang nantinya mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Jadi ini yang terjadi. Saya akan membahas lebih dalam lagi tentang fokusnya ke dalam miskin. Saya maju sedikit. Di mana Tuhan juga bicarakan bukan hanya kabar baik kepada yang miskin, tapi dia mengutus memberitakan pembebasan kepada orang yang tertawan. Tertawan masuk penjara. Tentu ini juga bukan bicara tentang literal. Oh, kalau dengerin firman Tuhan, orang Kristen tidak mungkin dipenjara. Faktanya Bapak Ibu. Faktanya. Yohanes Pembaptis di dalam pasal-pasal berikutnya ditangkap. Faktanya dia diikat, dia dipenjarakan oleh Herodes karena tuduhan palsu, karena ketidaksenangan subjektivitas. Wih, emosi ya. Pengadilan nggak sah. Yohanes Pembaptis, orang yang tak baik, orang yang taat, akhirnya masuk penjara, bahkan dibunuh di penjara. Jadi kalau dikatakan Yesus hadir, bahwa hari ini sudah genap, bahwa aku memberikan kabar baik kepada orang miskin,
Tetapi juga memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan itu nggak bicara tentang secara literal. Tapi bicara bagaimana pembebasan itu. Karena kita bebas dari belenggu dosa. Kita terikat, nggak mungkin bisa lepas. Tapi Tuhan membebaskan. Tentu dengan pembacaan sama. Dikatakan bahwa Tuhan akan mencelikan, memberikan penglihatan bagi orang-orang buta. Buta bukan berkata buta secara literal sekali lagi. Itu bicara tentang orang yang tidak mungkin bisa melihat pekerjaan Tuhan. Apalagi melihat Tuhan. Contoh ya Bapak Ibu. Seekor anjing. Itu nggak bisa lihat merah sama hijau. Dia ada buta warna parsial. Sama pun dia nggak bisa. Kenapa? Karena ketidakmampuan dan ketidakberdayaan seekor anjing melihat warna. Karena hal yang sama bagi kita secara spiritual. Kita bisa melihat, kita punya kemampuan panca indera mata. Tetapi yang dimaksudkan ini adalah secara rohani, bahwa kita tidak dimungkinkan tanpa pertolongan Roh Kudus melihat Kristus itu yang sejati. Kita stop hanya teladan moral, kita stop sebagai Yesus sebagai guru yang baik. Tapi firman Tuhan, Roh Kudus itu akan mencelikkan mata kita yang buta. Sehingga kita sadar, oh, aha, sadar, ini loh Yesus, ini. Dan ketika kita sadar, orang buta itu kita akan menuntun orang-orang buta selainnya kepada keselamatan yang sejati. Di Lukas tuh ada suatu perkataan, jangan orang buta nuntun orang buta. Itu kan wajar ya. Tapi kalau kita sudah tercelik, biarlah kita menjadi jalan, menjadikan diri kita sarana, membawa orang itu kembali kepada Tuhan. Lanjutkan. Selain buta, dikatakan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Ini mirip dengan tertawan tertindas. Orang yang terbuli. Teman saya ya, mama papanya itu udah berumur, kena tuduhan pencemaran nama baik. Dia disuruh datang ke Pak Polisi. Pak Polisi sesuai janji jam 2 siang, tapi apa yang terjadi? Ternyata dicuekin. Dicuekin sampai lama. Dan ternyata memang demikian. Papa saya, mertua saya, itu juga tentara, dia ngerti. Memang secara psikologis, suruh datang lebih early, tapi baru bisa diinterogasi, baru bisa ditanyakan, diwawancara, lakukan suatu treatment, itu tunggu sampai malam. Tunggu orang itu ngantuk, bete. Teman-teman, Bapak Ibu, kalau nunggu, males ya, bosen ya. Kalau nunggu sampai setengah jam mungkin masih bisa tolerir ya. Tapi kalau tunggu, yang naik pesawat, pernah naik pesawat ya, kalau delay 1 jam mungkin bisa terima ya. Kalau delaynya 3 jam udah emosi. Habis 3 jam tambah lagi 3 jam, tambah lagi besok hari. Emosi kan? Ini yang terjadi, psikologis terkena. Orang yang ditangkap, orang yang dituduh, orang yang kena pencemaran. Bahkan orang kalau nonton spionase seperti itu, perang. Itu sengaja diwawancari dengan kondisi psikis yang tertindas. Kondisi yang sulit sekali. Iblis juga cara sama. Dia tindas kita secara rohani. Tindas kita dengan cara apa? Kamu, abis dengan firman Tuhan, nanti kan kamu dosa lagi nih. Pulang nih, lantai bawah 1, 2. Paling berapa jam kemudian kamu berdosa lagi. Udah, kamu berdosa lagi. Biasanya kan, kalau dengar firman Tuhan, oke, saya mau tobat. Minggu depan datang lagi ke dalam ibadah. Mau ngaku dosa, mau datang kepada Tuhan. Ternyata pas sudah ibadah lagi, ngaku dosa lagi, ngerti firman Tuhan, merasa tersentuh oleh firman Tuhan, berapa hari kemudian jatuh lagi. Kalau itu terjadi pola itu berkali-kali, pasti ada hati nurani yang tertindas. Hati kita tertindas. Dan iblis pakai itu. Udahlah, ngapain kamu ke gereja? Untuk apa kalau kamu ke gereja? Hatimu tertindas. Biarkan kamu tidak perlu datang ke gereja. Biar hati itu lepas. Lakukan dosa secara utuh. Itu cara iblis. Maka bagaimana kita bisa lepas dari belenggu? Kristus yang harus menghancurkan. Ada yang kecanduan. Ada yang tidak berdosa. Lakukan dosa, kebanggaan. Bagaimana bisa lepas? Sekali lagi. Karena pekerjaannya pada Allah Roh Kudus. Arah Roh Kudus yang memampukan kita. Sehingga kita bisa lepas dari belenggu si iblis yang tidak mungkin kita bisa kalahkan. Hebat. Sekali lagi ya. Kalau kita lihat lagi lanjut ke dalam hal ini. Kalau kita balik ya. Yesus Kristus dia berbicara suatu kata-kata yang awalnya diterima. Itu hal yang nyambung sebenarnya. Sekali lagi nyambung. Kalau saya bilang di sini, kalau kita di gereja ini, kita gereja ini sulit loh bikin izin.
Bapak Ibu yang merenungkan atau Bapak Ibu pengurus yang hadir di zaman Pak Tumpah sampai sekarang ngurus izin susah. Bayangkan kalau ada seorang politikus ya berkata, izin gereja akan gampang. Kan masa tersentuh ya. Semua yang berbau Kristen boleh diizinkan dengan gampang. Baik. Kenapa? Karena kita punya status sosial yang sama, status yang sama, pergumulan yang sama. Pergumulan terjadi, apalagi kalau orang yang retorikanya baik, sangat hebat sekali akan berkata, ini kan di bagian terakhir kalau Bapak Ibu ya, dia akan memberitakan tahun rahmat Tuhan atau tahun Yobel. Ini kalau di dalam tahun baru ya, anggap aja tahun baru Imlek aja ya, biar dekat ya. Terus ada pengkhotbah berkata, tahun ini adalah tahun kemenangan, tahun pembebasan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama melawan tipu muslihat iblis. Kan keren ya. Kan retorika keren sekali, hebat sekali suatu perkataan-perkataan. Tetapi menjadi permasalahan. Ketika Yesus melakukan retorika, mengatakan bahwa ada pembebasan-pembebasan, itu menjadi masalah. Ketika berkata bahwa akulah Mesias itu. Akulah Tuhan yang dijanjikan itu. Akulah orang itu yang berdiri, yang berkhotbah. Maka orang-orang yang ada di Nazaret itu menolak, reject. Sama kan ya? Saya kalau khotbah di sini, saya ini adalah Tuhan, Mesias. Pak Peter lagi delulu kayak. Yesus juga delulu. Bapak Ibu tahu delulu ya? Delusi. Lagi delusi. Yesus tuh lagi delusi. Mana ada perempuan, seorang muda yang bisa berkata demikian. Ini seorang yang mimpi di siang bolong, yang salah. Nggak mungkin. Tapi sekali lagi, kalau memang Yesus itu adalah Mesias dan dia klaim benar, itu harus kita responi dengan benar. Contoh ya Bapak Ibu, saya mengambil contoh dari pendeta Dr. Stephen Tong. Dalam KKR dia sering sekali berkata, kalau oksigen itu harus kita hirup ya. Kalau oksigen itu pernah berkata kepada manusia, hai manusia, hiruplah aku, minumlah aku, pakai mulutmu untuk bisa menghirup diriku, supaya kamu bisa hidup. Oksigen itu berkata fakta. Dia berkata yang benar, maka kita harus percaya. Tapi kalau ada orang berkata, dasar kamu, saya nggak mau menghirup oksigen. Saya nggak mau seumur hidup pun mau bernafas. Saya nggak mau menghirup yang lain. Oksigen tetaplah oksigen. Bapak Ibu, orang yang rebel, yang tidak mau minum, maksud saya menghirup oksigen, ya matilah. Nggak bisa. Kenapa? Karena memang demikian. Kalau Yesus Kristus adalah Mesias dan kita tidak percaya, tidak membuat Yesus berhenti jadi Mesias. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, atau kita sekalipun tidak percaya atau meragukan, Yesus tetap Tuhan. Yang perlu adalah kita mengakui dia dan kita beriman kepada dia. Inilah epifani sebenarnya. Epifani. Membawa kita semakin lama bertumbuh bahwa Yesus benar bukan hanya guru moral. Yesus mengklaim dirinya adalah Mesias yang dijanjikan. Kayak kalau ada orang ya, seorang yang berkata, ini tidak mungkin ya, Yesus itu adalah Tuhan. Itu salah baca Alkitab. Pembacaan Yahudi pada zaman itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Oleh sebab itu, Yesus itu mau dimatikan. Yesus itu Tuhan, dia klaim dirinya adalah Tuhan. Dia adalah Mesias. Saya lanjutkan lagi, di mana penolakan Yesus terjadi, dan orang-orang di Nazaret meragukan, ini anak Yusuf. Ini mana mungkin dia mengeklaim daripada dia adalah Mesias. Ini kan suatu sindiran ya. Ini sindiran Bapak Ibu ya, sindiran. Ini bukan suatu kebanggaan ya. Kayak misalnya anak saya Tea ya. Tea terus bisa main piano di umur 3, 4 tahun, 5 tahun. Kan bilang, itu bapaknya saya. Itu bukan kebanggaan itu. Bukan dalam ekspresi atau tanda baca yang positif. Tapi tanda baca yang dipakai oleh orang-orang adalah pencemooh. Ini anak Yusuf, kami tahu asal-usulnya, kami tahu dia. Nggak mungkin dia klaim dia adalah Mesias. Dan lebih lagi ya Bapak Ibu, di Injil Markus, paralel ya, di kisah paralel, itu bukan bicara ini anak Yusuf. Dia bilang ini anak Maria. Bapak Ibu, tahu nggak bedanya selain beda ini dari perspektif ya Yusuf itu papanya, Maria itu mamanya. Kita mesti lihat lebih tajam lagi. Apa? Budaya patriark lebih setuju orang tuh berdasarkan papanya. Jadi kalau Yesus adalah anak Yusuf, itu masih lebih baik. Masih lebih sopan. Tapi dia bilang, ini kan anak Maria. Artinya mengatakan mana papanya. Mana keberadaannya. Ini nggak jelas berdasarkan budaya patriarkat pada hari itu. Ini orang-orang yang diabaikan.
Tapi Yesus akhirnya memberikan suatu pembelaan dengan dua contoh. Dua contoh, Bapak Ibu, dua contoh. Bapak Ibu bisa melihat di dalam ayat pasal keempat, di dalam ayat 25 25 sampai kepada ayat 27 ya. Ada dua contoh yang dipakai. Contoh pertama adalah Elia, nabi Tuhan. Begitu banyak janda-janda yang ada di Israel, tapi Tuhan hanya mengutus Elia pergi ke janda yang ada di Sarfat. Dia pergi ke janda yang ada di Sidon. Ada kelaparan 3 tahun 6 bulan. Tapi Allah itu mengutus kepada bangsa asing. Pergilah ke janda daripada orang-orang asing ini, yaitu khususnya janda di Sarfat. Dan menariknya ya, ini kalau baca Alkitab kita mesti lihat perspektifnya. Zaman Elia, raja yang berkuasa pada zaman Elia, Raja Ahab. Raja Ahab nikah dengan siapa? Izebel. Ingat ya, Izebel lah, gampang. Izebel. Dan Izebel itu berasal dari Sidon. Ini mau mencatatkan orang Israel, umat pilihan Allah yang mendapatkan covenant daripada Allah, sekarang sudah sama dengan orang kafir. Dan orang kafir direpresentasikan sebagai janda di Sarfat itu justru mendapatkan berkat keselamatan. Lihat ya, plot twist ya. Jadi di awal tuh udah plot twist. Harusnya bangsa Israel dapat kebebasan dengan cara kelaparan ini sudah diselesaikan. Tetapi Tuhan berkata dengan jelas, karena kamu sudah bersekutu menyembah daripada dewa Sidon. Karena kamu menyembah berhala, kamu sama dengan orang-orang yang dimurkai, maka aku berikan anugerah, kelimpahan dengan mengutus Elia ke Sarfat itu, ke perempuan, ke janda ini. Lihat ya, itu contoh pertama. Contoh kedua, dia pakai Elisa. Apa yang terjadi? Elisa menyembuhkan satu orang asing juga. Banyak orang kusta, tetapi Elisa disuruh Tuhan menyembuhkan Naaman, orang Syria, orang yang tidak diketahui asal-usulnya, bukan orang percaya, orang perjanjian, tapi dia ditahirkan. Ini menarik ya, kita lihat ya. Naaman itu menurut Bapak Ibu kaya apa miskin? Naaman itu panglima perang Bapak Ibu. Panglima perang itu kaya ya lah ya. Kaya ya, saya rasa masih normal ya. Kita juga di dalam ini pasti kaya ya. Pemimpin perang, kaya. Tapi Tuhan selamatkan. Maka sekali lagi ya, ini menjadi tesis statement saya juga. Injil tidak diberikan kepada orang-orang miskin dalam konteks miskin literal. Tapi diberikan kepada miskin secara rohani. Naaman contohnya. Naaman itu kaya, tapi dia miskin secara rohani, dia minta pertolongan kepada Nabi Tuhan, yaitu Elisa akhirnya menyembuhkan dia. Wah itu kalau jadi Naaman tuh pride-nya tersentuh loh, terganggu loh. Kan Naaman bawa upeti banyak, sampai ke tempatnya kediamannya si Elisa. Elisa kagak show. Elisa tuh gak munculin batang hidungnya. Sebel gak? Udah berkunjung, bawa makanan banyak, terus tiba-tiba, udah kamu pergi aja ke sungai Yordan, berenang 7 kali. Wah, pride-nya Naaman sebagai orang kaya itu, orang prajurit yang menjajah Israel tuh tersinggung. Tapi inilah contoh, ya saya lanjutkan ya, ini contoh bagaimana orang terasing malah mendapatkan keselamatan. Naaman jadi contoh. Dan menarik lagi ya, kalau kita lihat di dalam bahasa yang dipakai ya, bahasa yang dipakai, kita lihat ayat 27. Pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan. Selain daripada Naaman orang Syria itu. Bapak Ibu, kata tahir itu adalah kata yang sebenarnya tidak masuk di dalam konteks medis. Istri saya medis, dokter gigi. Tadi saya pakai contoh ada Pak Wiro, ya dokter juga. Orang kan kalau berobat ya, istri saya misalnya ada yang sakit gigi, terus udah diberikan obat, di treatment. Nah, dokter Anto juga ada, Pak Anto ya. Pasti kan kita kalau udah sembuh pasti nggak bilang, Pak, Bu, sudah sembuh ya, jangan sampai kamu rawat giginya, jangan sampai kamu sakit lagi. Kita kan nggak mungkin ya, dokter, istri saya nggak pernah sih bilang, kamu sudah bukan sembuh, tapi kamu sudah tahir. Bapak Ibu kalau ada dokter ngomong begitu,
Tunggu, tahir itu apa ya? Untung anak remaja bilang, tahir itu apa ya? Google dulu. Tahir itu bahasa apa sih? Kan nggak nyambung ya. Kalau kusta, harusnya secara logika sembuh. Kalau orang kena penyakit, kan lawan katanya ya pasti dia berharap sembuh. Tapi yang diceritakan oleh Yesus adalah Naaman ini sakit kusta, tapi sekarang tahir. Ini bukan bicara tentang bagaimana kusta itu sembuh secara medis, tapi berbicara orang yang najis. Orang yang tidak dapat firman Tuhan, sekarang sudah menjadi bagian firman Tuhan. Sudah ditahirkan. Ini Injil menurut orang, Injil bagi orang-orang miskin. Dan kalau kita lihat apa responnya? Responnya sekali lagi orang Israel marah karena dia sadar apa yang dimasukkan Yesus itu bukan dirinya, bukan karena Yesus berkata kami ini ditindas oleh orang Romawi maka kami miskin secara aset, secara materi, tapi Yesus berbicara yang miskin itu justru adalah yang miskin rohani. Maka mereka marah, berusaha membunuh. Dan mereka mengerti bahwa Yesus itu juru selamat, Mesias itu juga memberikan berita Injil kepada orang-orang di luar orang Israel. Keselamatan diberikan kepada segala bangsa. Yang miskin, yang kaya, yang kuat, yang lemah. Injil menembus masuk, menghancurkan barrier, merobohkan. Injil, itulah yang diberitakan bagi kita semua. Injil. Ketika Yesus berkata demikian, itu menjadi suatu hal yang menggetarkan orang-orang Yahudi. Maka orang Yahudi sekali lagi mau membunuh daripada Yesus itu sendiri. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Maka kalau kita lihat ya, sadar bahwa sebenarnya yang dimaksudkan Allah adalah orang yang miskin. Itu adalah miskin secara rohani. Maka kita harus sadar ketika firman Tuhan ini, mana bagian kita? Jangan-jangan firman Tuhan ini mengatakan, oh sudahlah, itu buat orang-orang di sana. Enggak, tapi kita harus sadar bahwa firman Tuhan itu masuk kepada orang yang benar-benar berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Menarik ya. Kalau misalkan ada orang yang lebih jahat daripada kita, atau saudara kita, biasa saudara ya, saudara yang lebih gak benar daripada kita, pernah nipu, saudara kita, saudara kandung misalkan nipu, membohongi kita, bikin bisnis sama-sama, terus tiba-tiba dibohongi, sakit hati gak? Sakit hati. Atau teman baik, tiba-tiba ngenikung. Kalau pacaran tuh pacaran segitiga, sahabatan-sahabatan, tapi sahabatan nikung, sakit hati. Bayangkan kalau sakit hati itu sakit hati, tiba-tiba ya, yang orang yang menjahati kita, yang menjolimi kita, yang membohongi kita, mengkhianati kita, datang ibadah di GRI Cikarang. Apa responnya? Kita mungkin sama kayak orang Nazaret. Gila. Injil diberikan kepada orang miskin saya, tapi dia itu, udahlah. Kalau perlu penyambutan tuh, kasih tahu ya, itu orang bahaya itu. Jangan datang, pengacau. Jangan datang ke GRI Cikarang. Tapi firman Tuhan dikatakan ketika kita baca, justru ini direfleksikan kepada kita. Injil diberikan kepada semua orang. Melalui anugerah daripada Allah Roh Kudus. Maka perikop anak yang hilang ya. Anak yang hilang itu unik, cuma ada di Lukas. Anak yang hilang tuh nggak ada di Injil Matius, nggak ada di Injil Markus, di Yohanes apalagi. Cuma ada di Lukas. Mau mengatakan bahwa ada si bungsu yang balik dan kita harus terima. Karena malaikat di sana bersuka cita. Karena si sulung itu tidak bersuka cita, maka Tuhan tegur dia. Itu yang terjadi. Bukakan anak yang hilang. Ada puji-pujian dari malaikat ketika si bungsu itu pulang. Ada puji-pujian, ada pesta ketika si sulung itu pulang. Si bungsu itu pulang. Dan akhirnya apa? Bapak itu menyediakan pesta yang indah. Ada yang tersesat dan dia kembali. Itulah membuat puji-pujian. Itu sukacita ya. Semua bangsa boleh berkumpul bersama-sama. Nggak terlihat status sosial. Injil bagi seluruh bangsa. Kita ini si miskin. Semua orang di sana membutuhkan Injil. Dan kalau ada orang bagi perspektif kita itu nggak layak. Tapi Tuhan layakkan, kita harus terima. Kemarin minggu lalu, PA wanita nyanyi Mandarin. Lagu Yesus bangkit ya, Kristus hidup, Yesus hidup ya. Ibu Yeni tanya ke saya, bagus gak Pak Peter? Saya nggak bisa komen ya, tapi saya komennya cuma yang penting Yesus bangkit.
Itu spontan. Kenapa? Karena mungkin dari keterbatasan talenta nyanyi, terus juga bahasanya bahasa asing lagi. Aduh, bahasa Mandarin. Saya baca juga nggak bisa. Susah. Tapi fakta yang mesti kita terima, Kristus bangkit menjadi shalom bagi kita. Kristus bangkit nanti, suatu saat nanti, kita benar-benar sungguh memuji Tuhan dengan indah banget ya. Indah. Artinya orang-orang Batak pun bisa nyanyi dengan indah. Chinese pun juga bisa nyanyi di bahasa Batak. Kenapa? Karena Kristus bangkit, ada pengharapan. Itu indah banget. Karena nanti di surga, di langit dan bumi baru, segala puji-pujian, tujian baru terjadi karena Kristus itu sudah bangkit. Udah gak ada lagi nada fales. Udah gak ada lagi kelemahan. Semua akan disempurnakan ketika Yesus menyatakan kehendaknya di dalam kedatangan yang kedua. Kenapa itu terjadi? Karena janjinya. Karena Kristus bangkit. Kristus bangkit. Bapak Ibu, kata shalom itu baru terjadi ya. Karena Yesus bangkit. Kalau Yesus gak bangkit, kita masih dalam bahaya. Kalau Yesus gak pernah bangkit, berarti Yesus kalah dari dosa. Kalau Yesus gak pernah bangkit, maka manusia akan ujungnya adalah maut. Tapi karena Yesus bangkit mengalahkan maut, maka ada shalom. Shalom berarti damai sejahtera. Artinya apa? Hidup kita, walaupun mengalami penuaan, akhirnya kita lemah secara tubuh. Tetapi, kelemahan secara tubuh itu tidak menghancurkan, tidak membuat kita jatuh. Tapi iman kita makin kuat bahwa Kristus itu bangkit mengalahkan maut. Wah, itu penghiburan. Sangat penghiburan. Sangat menghibur bahwa Kristus itu benar-benar bangkit. Benar-benar menguatkan kita. Dan bagian terakhir bagi perenungan kita pada hari ini. Mereka akhirnya mau membunuh Yesus. Orang-orang Nazaret, kampung halamannya. Kampung halaman, betrayer ya, di kampung halaman. Mau bunuh Yesus. Tapi Yesus akhirnya melewat. Tapi saya mau menjelaskan kepada kita ya. Dia bunuh. Ini mau mengantisipasi bagaimana penolakan Yesus. Kalau sebelumnya, perikop sebelumnya, kita tidak baca perikop sebelumnya di mana Yesus dicobai. Yesus dicobai dan ada rejection, ada penolakan, ada konflik dari iblis. Level kosmik, artinya level daripada spiritual. Yesus dicobai oleh iblis. Tetapi di level umat Allah pun juga ada penolakan. Ini menjadi bayang-bayang Kristus akan mati di atas kayu salib. Dibunuh oleh umat pilihan Dia. Dibunuh oleh bangsanya. Ini menjadi antisipasi. Tapi puji Tuhan ya. Kristus itu sabar ya. Kristus itu sabar. Kristus itu memberikan rahmatnya dengan begitu melimpah. Mengapa saya katakan? Karena Tuhan Yesus baru menggenapi bagian awal dari Yesaya 61. Mari kita buka Yesaya 61, karena ada bagian yang sekarang masih belum digenapi. Yesaya 61, kita baca bergantian, saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara atau miskin, sama. Orang merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, sama. Dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Ayat 2, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Yesus hanya mengutip ayat 1 sampai 2a saja. 2b dia tidak kutip. 2b dikatakan hari pembalasan Allah kita itu belum digenapi. Kapan? Yesus Kristus datang kembali. Dia masih memberikan rahmat yang begitu indah. Karena saat dia datang, dia baru memberikan keselamatan di dalam konteks mencelikan mata orang buta. Dia membebaskan kita dari belenggu dosa. Tapi ketika nanti tiba saatnya, penggenapan selanjutnya, dia akan membalaskan kepada si iblis, kepada orang-orang yang bebal, yang menolak Tuhan, dan kepada nabi-nabi palsu. Dia akan melawan, memberikan hari pembalasan Tuhan ketika Yesus datang kembali. Tuhan masih bersabar. Nah, kalau kita lihat, kita mesti menjawab secara teologis juga. Kenapa penubuatan Yesus itu terjadi, digenapi dalam 2 stage ya, 2 kali. Karena kita mesti tahu di dalam perjanjian lama itu mereka yang mendapatkan wahyu. Tapi mereka wahyu itu progresif.
progressive revelation. Revelation makin lama makin progresif. Di dalam perjanjian lama digambarkan seperti, Bapak Ibu kalau yang tahu pergi ke gunung ya, misalkan gunung gitu ya. Kan kalau dari jauh kan ada gunung yang besar. Wih, kita mau pergi ke gunung. Semakin lama semakin dekat, ternyata ya, gunung yang dilihat itu, yang dari jauh itu ternyata bukan satu gunung. Ternyata di baliknya itu ada gunung lainnya. Karena kita perspektif dari jauh, maka kita lihat hanya satu gunung. Ketika sudah mendekat, baru tahu ternyatanya ada gunung di baliknya. Ini sama seperti orang-orang perjanjian lama. Dari jauh, progressive revelation. Mereka belum mendapatkan revelation dengan lebih utuh. Dia melihat dari jauh bahwa nanti Mesias akan datang sekaligus, akan memberikan keselamatan, bebaskan tawanan-tawanan, mencelihkan orang buta, bangkitkan orang-orang. Tetapi hari pembalasan dianggapnya hari yang sama. Tapi di dalam perspektif perjanjian baru, berarti kita, gereja sekarang kita lihat, Yesus datang di dalam perspektif dua kali stage. Nanti dia akan datang kembali untuk melakukan pembalasan. Ini sebenarnya berkat. Kalau Yesus datang langsung memberikan penghakiman, matilah kita. Karena Tuhan kasih waktu dan panjang sabar, maka kita yang bergumul di dalam dosa, kita yang melawan Tuhan, benar gak ya Yesus Tuhan? Benar gak ya dia juru selamat? Benarkah dia ini adalah yang harus saya sembah? Kita masih ada waktu. Mengapa? Inilah masa epifani. Masa epifani. Pelan, makin lama sadar. Nanti di Paskah kita sadar bahwa Yesus benarlah juru selamat kita. Itu terjadi. Waktu doa pagi kemarin ya, kan saya bahas Ibrani. Dan di dalam Ibrani itu mengutip Mazmur 110 ya, bahwa dikatakan bahwa segala bangsa, semua bangsa-bangsa, raja-raja akan bermufakat melawan yang diurapi, melawan Kristus ya. Nanti Yesus Kristus yang diurapi, yang kita tahu, akan membuat musuh-musuh itu menjadi tumpuan kaki. Dan yang di surga itu tertawa. Perjanjian lama cuma sekali doang Tuhan tertawa. Ketika bangsa-bangsa itu bersekutu melawan. Saya pikir sih, saya pakai ilustrasi yang sama juga, doa pagi ya. Bayangkan kalau anak-anak sekolah minggu ya bersekutu bersama melawan para guru sekolah minggu. Atau melawan saya lah. Anak saya. Bersama Tania. Dia ajak juga Nara. Teman baik ya, Besti. Ajak juga Kakak Fani. Ajak juga semua anak bersekutu lawan saya. Saya mungkin ketawa ya, ini ngapain ya? Ini tunggu, ini mau ngapain gitu. Ini apa yang dilakukan ya? Ada prank atau enggak ya? Tapi kalau itu benar terjadi, saya nggak akan langsung bikin mereka jadi tumpuan kaki ya. Nggak mungkin. Anak-anak saya sama anak-anak lain, saya langsung dirajam. Maka kenapa sih Tuhan tuh tidak segera menyatakan kehendaknya dengan membuat bangsa-bangsa yang melawan Tuhan jadi tumpuan kaki? Karena ada masa, di mana masa antara kedatangan pertama dan kedatangan kedua. Tuhan masih sabar. Minta kita kembali kepada Dia. Minta kembali kepada Tuhan. Maka kalau kita lihat ya, pemberitaan firman Tuhan, atau secara khusus ya, orang-orang yang melayani di dalam sekolah minggu, KTB ya, KTB, sekolah minggu, guru-guru yang mengajarkan firman Tuhan, itu bukan bicara untuk transfer knowledge doang. Bukan bicara, ini Daud, gue lihat. Daud kecil, gue lihat besar. Daud yang menang, jadilah seperti Daud yang kecil. Enggak. Atau dikatakan ini ada Elia, ini ada Elisa, ini ada Baal, jangan sembah Baal. Enggak, bukan transfer knowledge. Ini ada 10 perintah Tuhan. Perintah pertama kamu harus hafalkan. Bukan. Guru sekolah minggu, teman-teman yang melayani dalam KTB, pemimpin KTB, itu bukan hanya transfer knowledge, tetapi ada misi penyelamatan. Ada rescue mission. Bayangkan, kita lihat dia itu sebagai orang yang miskin, yang terhina. Kita mau mengulurkan tangan, ini loh, Tuhan sudah berikan Injil. Maka kita akan mempersiapkan firman Tuhan, baik di sekolah minggu, baik pun juga pemimpin KTB, baik pun juga pengajar-pengajar yang memang mengajarkan firman Tuhan. Dia akan ngotot. Kenapa? Ini bukan cuma transfer knowledge, tapi ini mau menyelamatkan orang, menyelamatkan anak-anak kita. Anak-anak kita itu bukan berarti dia tuh putih polos ya. Enggak, status dia tuh sudah di dalam dosa. Kalau kita ngerti anak kita ada di dalam dosa, kita akan ngajarin anak kita akan ngotot loh. Bawa ke gereja, bawa ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena ini misi apa? Misi rescue, misi penyelamatan.
Maka ini menjadi pembelajaran bagi kita. Bagaimana Tuhan masih berbelas kasihan. Masih ada masa antara. Masih ada kesempatan mempersiapkan diri. Masa epifani. Kiranya Roh Kudus memampukan kita. Menyadarkan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan akan kebutuhan keselamatan. Bahwa kita ini adalah miskin, kita ini tertawan, kita ini adalah orang-orang buta. Dan kiranya Allah berbelas kasihan juga kepada kita. Mencelikkan mata kita, membebaskan kita, memberikan kita kasih karunia, belas kasihan. Dan sehingga nantinya kita semakin teguh bahwa Yesus bukan hanya teladan moral, bukan hanya guru moral, tetapi dia adalah Mesias yang dijanjikan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur sekali lagi karena kebenaran firman Tuhan boleh menolong kami. Tuhan ajarlah kami semua, baik hamba-Mu, baik kami semua, baik guru-guru, baik juga anak-anak, untuk sadar bahwa diri kami adalah orang yang miskin dan membutuhkan keselamatan Tuhan. Kami adalah orang tertindas dan butuh dilepaskan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, memimpin, memberkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini untuk benar-benar merenungkan, bahkan meminta ampun kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga berkati orang-orang yang bergumul juga, yang mungkin mencari apakah benar bahwa Kristus adalah Mesias. Kiranya Tuhan boleh jawab, pimpin, sehingga suatu saat nanti iman kami boleh utuh. Iman kami ini boleh semakin bertumbuh menjadi suatu kesaksian bagi dunia ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Kiranya firman Tuhan yang kekal, yang tinggal di dalam hati setiap orang percaya, melalui pertolongan daripada Allah Roh Kudus, boleh terus menguatkan kami semua, boleh mengingatkan kami, bahkan juga membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.